أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim lirahmatil wasi'ah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam tazal fuyudatil ifdali mutatabi'ah. Wa nashhadu anna nabiyyana wa sayyidana wa qurrata a'yunina Muhammada abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu safiyuhu wa jaliluhu sahibul wajahatil wasi'ah wal maratibir rafi'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala abdika mustafaka miftahi babi rahmatika sayyidina Muhammadin alladhi anqadhna bihi minad dalalah wa allamtana bihi minal jahalah wa basartana bihi minal imayah wa la alihi al-kiramit tahirin wa ashabihi ghurrimal mayamin wa la alihi man masya sabilihi wa walahum fika wa min ajlika ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang Al-Fakir hormati, guru kita bersama, kecintaan kita, Maulana Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid. Semoga beliau panjangkan umur beliau, berkahi umur beliau, berkahi rezeki beliau, berkahi keluarga beliau, dan dijadikan santri-santri beliau menjadi penyejuk hati beliau. Dan juga tak lupa para sesepuh, para ustadz, para kiai, para pengajar TPQ, dan yang lain-lain, tak mengurangi hormat kami kepada beliau-beliau semua. Pada kesempatan malam hari ini, Al-Fakir diperintah oleh guru mulia untuk membacakan manakib seorang yang mulia, yang azim, yang pemimpin pada zamannya, Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu an dilahirkan pada tanggal 13 Jumadil Akhir 919 Hijriah di kota Tarim Al-Ghonna, Yaman. Beliau tumbuh dewasa menjadi seorang tokoh sufi yang masyhur sekaligus seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Demi kepentingan pendidikan dan pengembangan dakwah, beliau berhijrah ke kota Inat yang terletak tidak jauh dari kota Tarim. Beliau mendirikan sebuah masjid dan membeli tanah pekuburan yang luas. Beliau hidupkan kota Inat dengan ilmu, yaitu dengan mengajar, mendidik, dan membimbing. Manusia datang dari berbagai pelosok daerah guna menuntut ilmu dari beliau, sehingga Inat menjadi kota yang padat penduduknya. Murid-murid beliau datang dari berbagai kota di Yaman dan juga dari mancanegara, semisal kota Syam, India, Mesir, dan berbagai negara lainnya. Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu an, beliau adalah seorang yang dermawan, yang suka menjamu tamu. Beliau mengeluarkan sedekah sebagaimana orang yang tidak takut miskin. Jika tamu yang berkunjung banyak, beliau memotong 1 atau 2 ekor unta untuk jamuannya. Karena sambutan yang hangat ini, maka semakin banyak orang yang datang mengunjungi beliau dalam menjamu tamu dan memenuhi kebutuhan para tamu-tamunya. Beliau tidak segan-segan untuk turun tangan sendiri. Setiap hari beliau membagikan 1000 potong roti kepada fakir miskin. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat beliau duduk bersandar ataupun bersila. Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir, seorang yang faqih, berkata, sejak 15 tahun sebelum wafatnya beliau, di dalam berbagai majelisnya, baik bersama kaum khusus ataupun kaum awam, Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah terlihat duduk kecuali dalam posisi duduknya
adalah orang yang sedang tasyahud akhir, orang yang sedang tahiyat akhir. Karena budi pekerti yang luhur ini, masyarakat sangat mencintai beliau. Nama beliau menjadi tersohor ke seluruh penjuru dunia. Selain para muridnya, banyak sekali orang-orang yang datang untuk menimba ilmu dari beliau. Mereka datang terhormat dan pulang pun dengan terhormat. Semangat dalam menuntut ilmu dan beribadah. Sejak kecil beliau telah hafal Al-Quranul Karim. Beliau menuntut ilmu dari Sayyid Umar Basyaiban, Al-Faqih Abdullah bin Muhammad ba Mahramah, dan Asy-Syaikh Mahrum Ma'ruf bin Abdullah ba Jamal Asy-Syaibami Ad-Dawani. Beliau mempelajari Risalatul Kusyairiyah yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf di bawah bimbingan Asy-Syaikh Umar bin Abdullah ba Mahramah. Beliau gemar menekuni ilmu pengetahuan sampai-sampai beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddinnya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali, dan menghatamkan kitab fikih Asy-Syafi'iyah Al-Minhaj karya Imam Nawawi sebanyak 3 kali. Di antara kebiasaan beliau adalah memberikan wejangan kepada masyarakat setelah sholat Jumat. Beliau banyak melakukan ibadah dan riyadhah. Pernah selama waktu yang cukup lama beliau berpuasa dan hanya berbuka dengan kurma yang masih hijau. Selama 90 hari beliau berpuasa dan sholat malam di Lebah Yabhur. Dan selama 40 tahun beliau sholat subuh di Masjid Ba'isa di kota Lis dengan wudu isya. Setiap malam beliau berziarah ke tanah pekuburan Tarim dan berkeliling untuk melakukan sholat di berbagai masjid di Tarim. Dan beliau mengakhiri perjalanannya dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Ba'isa. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir dan sholat duha. Sepanjang hidupnya beliau berziarah ke makam Nabiullah Hud sebanyak 40 kali. Setiap malam selama 40 tahun beliau berjalan dari Lis menuju Tarim, melakukan sholat pada setiap masjid di Tarim, mengusung air untuk mengisi tempat wudu, tempat minum bagi para berziarah, dan kolam tempat minum hewan. Banyak kitab manakib yang menceritakan riwayat hidup beliau. Dan pada malam minggu Zulhijjah 990 Hijriah di kota Ainat beliau berpulang ke rahmatullah. Kata mutiara dan nasihat beliau, barang siapa mengenal dirinya, ia tidak akan melihat selain Allah. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, ia tidak akan melihat Allah Ta'ala. Setiap wadah itu memercikan apa yang ditampungnya. Barang siapa yang pada masa bidayahnya tidak bermujahadah, ia tidak akan mencapai puncak. Dan barang siapa tidak bermujahadah, ia tidak akan bermusyahadah. Barang siapa tidak memelihara waktunya, ia tidak akan selamat dari bencana. Barang siapa bergaul dengan orang-orang yang baik, akhir, ia akan memperoleh berbagai pengetahuan dan asrar, rahasia-rahasia. Dan barang siapa bergaul dengan orang-orang yang jahat, ia akan memperoleh aib dan siksa neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Berbagai hakikat tidak akan diperoleh kecuali dengan meninggalkan berbagai penghalang. Alaik, dalam qanaah terdapat ketentraman dan keselamatan. Dalam tamak terdapat kehinaan dan penyesalan. Orang yang arif melihat aib-aib dirinya, sedang orang yang lalai melihat aib-aib manusia lain. Barang siapa diam, ia akan selamat, dan barang siapa berbicara, ia akan menyesal. Orang yang berbahagia, Sa'id, adalah orang yang disenangkan oleh Allah tanpa alasan tertentu, dan orang yang sengsara atau syaki adalah orang yang disengsarakan Allah tanpa sebab tertentu. Demikianlah menurut ilmu hakikat. Sedangkan menurut ilmu syariat, orang yang bahagia adalah orang yang oleh Allah diberikan kesenangan dengan melakukan berbagai amal soleh. Dan orang yang sengsara adalah orang yang disengsarakan oleh Allah dengan meninggalkan amal-amal soleh dan melanggar syariat agama. Orang yang sengsara adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya
dan orang yang bahagia adalah orang yang melawan hawa nafsunya, berpaling dari alam untuk menoleh kepada penciptanya, dan melewatkan waktu pagi dan sore dengan meneladani sunnah nabinya. Hendaklah kamu bersikap tawadu dan tidak menonjolkan diri. Jauhilah sikap takabur dan cinta kedudukan. Kesuksesanmu adalah saat kamu membenci nafsumu, dan kehancuranmu adalah saat kamu meridhoinya. Karena itu, bencilah nafsumu dan jangan meridhoinya. Niscaya kamu akan berhasil meraih segala cita-citamu, insya-Allah. Orang yang arif adalah orang yang mengenal dirinya, sedangkan orang jahil adalah orang yang tidak mengenal dirinya. Alangkah mudah bagi seorang arif untuk membimbing orang jahil. Kadangkala kebahagiaan abadi dapat diraih dengan lewat sekilas pandangannya. Ridholah atas makom apapun yang Allah berikan kepadamu. Seorang sufi berkata, selama lebih dari 40 tahun aku tidak pernah merasa benci pada makom yang Allah berikan kepadaku. Berprasangka baiklah kepada sesama hamba Allah, sebab buruk sangka timbul karena tidak tiadanya taufik. Ridholah selalu pada qada, bersikap sabarlah walaupun musibah yang kamu alami teramat besar, dan tinggalkanlah hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagimu. Benahilah dirimu sendiri dahulu. Dunia adalah anak perempuan akhirat. Barang siapa menikahi seorang perempuan, haram mengawini ibunya. Berbagai hakikat terhijab dari hati karena perhatian kepada selain Allah. Waktumu yang paling bermanfaat adalah di saat kamu fana, dan waktumu yang paling sia-sia adalah di saat kamu menyadari dirimu. Diringkas dari biografi Syekh Abu Bakar bin Salim, karya Habib Abdullah bin Ahmad Al-Haddar. Karya-karya beliau di samping Miftahus Sarir wa Kanzuz Zakir, beliau juga menulis kitab lain yang diberi judul Mirjul Arwah dan Fathul Bib Mauhib. Keduanya mengenai ilmu hakikah, Ma'arijud, tauhid, dan juga yang sangat tebal. Beliau pada tahap awal suluk beliau dari kalam Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Sesungguhnya dalam kalam Habib Ali yang ditulis oleh Habib Umar bin Muhammad Mulahailah ini banyak sekali kisah yang berhubungan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Tetapi dalam kesempatan ini hanya dikutip 4 kitab saja. Dalam kalam Habib Ali juga disebutkan bahwa di antara murid-murid Syekh Abu Bakar bin Salim yang banyak itu terdapat 7 orang yang dipersiapkan dan dibina sendiri oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dari 7 orang itu terdapat 3 habaib yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni Al-Maghribi, Habib Abdullah bin Muhammad Al-Jufri, dan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Kisah pertama, Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dalam pengakuan Yusuf bin Abid, salah seorang murid kesayangannya menjelang ajal gurunya. Yusuf bin Abid mengulang-ulang ayat falam qad syaidun min wataran dengan harapan bahwa gurunya akan menyambut ucapannya itu dengan ayat lanjutannya, zawajankah, yang maksudnya sang syekh bersedia menurunkan seluruh ilmunya kepada Habib Yusuf bin Abid. Namun Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, wahai Yusuf, semua ilmu yang telah kuajarkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Adapun mengenai syirku, andai kata tak dapat kutemukan seseorang yang pantas untuk menerimanya dari kalangan anak cucuku, maka ilmu itu akan kutanam di padang pasir Ainat. Kisah kedua, beberapa orang yang soleh berpendapat bahwa setiap anak Syekh Abu Bakar bin Salim telah mencapai setengah dari kewalian berkat doa orang tuanya. Kewalian dapat dicapai dengan tahalli, membersihkan diri dari segala dosa, dan tahalli, membekali diri dengan berbagai amal soleh.
anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim telah meraih tahalli dan mereka tinggalkan melaksanakan tahalli. Karenanya dengan tingkatan tawajjuh yang paling rendah mereka akan berhasil meraih cita-cita mereka. Kisah ketiga, pada suatu saat Syekh Abu Bakar bin Salim berniat belajar kepada Syekh Ma'ruf yang tinggal di Shibam. Beliau terpaksa harus berhenti di pinggir kota Shibam karena Syekh Ma'ruf Bak Jamal beliau berkenan menemuinya. Setiap kali dikatakan kepada Syekh Ma'ruf, anak Salim bin Abdullah meminta izin untuk menemuimu, jawabnya selalu katakan kepadanya bahwa aku belum berkenan menerimanya. Meskipun ayah beliau adalah seorang yang dihormati karena kesolehannya, Syekh Abu Bakar bin Salim tetap bersabar di bawah teriknya matahari dan dinginnya angin malam. Beliau menguatkan hati dan mengendalikan nafsunya demi memperoleh asrar. Baru setelah lewat 40 hari beliau menerima kabar bahwa Syekh Ma'ruf bersedia menemuinya. Syekh Ma'ruf hanya memerlukan beberapa saat saja untuk menurunkan ilmu kepada beliau. Sewaktu keluar dari kediaman Syekh Ma'ruf, beliau mendapati sekumpulan kaum wanita yang mengeluh-elukan kedatangan beliau. Selamat wahai Ibn Salim, selamat wahai Ibn Salim. Mereka berbuat demikian dengan harapan mendapatkan sesuatu dari beliau. Beliau pun segera menyadari hal ini dan kemudian mendoakan agar mereka mendapatkan suami yang setia. Menurut Habib Ali, hingga saat ini kaum wanita Shibam memiliki suami-suami yang setia. Ketika Habib Ali ditanya, apakah Syekh Ma'ruf juga termasuk salah satu dari guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau menjawab, ya. Akan tetapi beliau kemudian mengungguli syekhnya. Dan kita ahli bait, jika bertawajuh untuk menuntut asrar, akan berhasil dengan waktu lebih singkat. Yang menyebabkan kita tertinggal adalah karena kita menelantarkan diri kita. Barang siapa menelantarkan dirinya, ia akan hilang tersesat. Semoga Allah membimbing kita ke jalan para salaf kita yang soleh dan mengembalikan barokah dan asrar mereka kepada kita. Amin amin. Kisah keempat, pada suatu kesempatan Syekh Faris Baqais bersama para muridnya pergi ke Tarim. Ikut dalam rombongan Syekh Faris 300 pemegang rebana yang mengiringi perjalanan itu dengan tabuhan rebananya. Setibanya di Tarim, beliau bersama pengikutnya mengunjungi Habib Syekh Al-Aidrus dan makan siang di sana dengan hidangan ala kadarnya. Setelah dilahap begitu banyak orang, hidangan yang sedikit ini ternyata masih tersisa 25% dari asalnya. Habib Syekh bertanya kepada tamunya, sesungguhnya bagaimana adat kebiasaan penduduk Du'an dalam menjamu tamu? Adat kami adalah siapa yang menjamu makan siang, ia juga menjamu makan malam, jawab Syekh Faris. Setelah memohon keberkahan dari Allah pada jamuan makan malam, Habib Syekh dapat menjamu tamunya yang sangat banyak itu dengan sisa-sisa makanan siang yang tinggal sedikit saja. Keesokan harinya Syekh Faris berniat untuk berziarah makam Nabiullah Hud. Beliau berkata kepada sejumlah habaib, ya habaib, kami membutuhkan seorang pengantar darimu. Terus terang kami takut jika dalam perjalanan nanti ilmu kami dicuri orang. Para habib menyanggupi, jangan khawatir, kami cukup mempunyai banyak orang berilmu di sini. Lagi pula mencuri ilmu bukanlah kebiasaan kami. Syekh Faris berkata, sesungguhnya yang kami takutkan adalah Syekh Qudami, Ba Shoib dan Ba Kusyair, dan nanti aku sendiri yang akan memilih pengantar itu, jawab para habaib. Pilihlah siapa saja yang kamu sukai. Mulailah Syekh Faris mencari-cari orang yang dianggap mampu mengawal dia dan para pengikutnya. Sampai akhirnya ia melewati Syekh Abu Bakar bin Salim yang saat itu masih berusia 4 tahun, sedang bermain di jalan bersama teman sebayanya. Aku pilih anak ini, kata Syekh Faris sambil menunjuk si kecil Abu Bakar bin Salim. Para habaib segera menjawab, anak kecil ini mana pantas mengawalmu? Syekh Faris berkata, aku adalah tamu kalian dan aku hanya menginginkan anak ini. Para habaib kemudian mendatangi
ibu Syekh Abu Bakar bin Salim dan mengabarkan persoalan yang mereka hadapi. Ibu beliau berkata, anak ini masih kecil, cari saja yang lain. Mereka menjawab, Syekh Faris, Syekh Faris hanya menginginkan anakmu, Bu. Akhirnya sang ibu memberikan izin. Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian digendong oleh pelayannya Bakohawil untuk mengawal Syekh Faris dan rombongannya. Syekh Umar Makhromah, seorang waliullah yang ikut dalam rombongan Syekh Faris, memegang kepala Bakohawil sambil melantunkan syair yang diawali dengan bait-bait berikut. Semoga Allah membahagiakan temanmu, hai Bakohawil. Pohon korma apa ini? Masih kecil sudah berbuah. Mereka menanamnya di waktu duha dan sudah menemanennya di waktu senja. Kemudian Syekh Umar mengusap kepala Syekh Abu Bakar bin Salim sambil meneruskan syairnya, wahai emas sejati, dengan pandangannya Allah memeliharamu. Semua lembah yang luas menjadi kecil dibanding lembahmu. Habib Ali berkata, perhatikanlah, sesungguhnya kehidupan yang nyaman hanyalah kehidupan mereka. Semua harta adalah harta mereka dan seluruh perdagangan adalah perdagangan mereka. Nasab Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari Mujamul Latif, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim diantaranya adalah Al-Hamid bin Jindan Al-Muhdar Al-Haddar bin Jindan. Nasab mereka bersambung kepada Ali bin Muhammad bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kadangkala anak cucu Ali bin Muhammad disebut sebagai bin Jindan dan Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Hamid, mereka adalah keturunan dari Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Muhdar, mereka adalah keturunan Umar Al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayah beliau memberi nama Umar Al-Muhdar karena ingin bertabarruk dengan Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman Az-Zaggaf, juga dengan harapan agar anaknya dapat meneladani mewarisi ilmu yang dimiliki oleh Umar Al-Muhdar, seorang arif yang amat ia kagumi. Al-Haddar, mereka adalah keturunan Ahmad Al-Haddar bin Abdullah bin Ali bin Muhsin bin Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Haddar berarti yang bersuara keras. Julukan ini diberikan karena beliau mempunyai kebiasaan meninggikan suara dalam berdakwah di jalan Allah. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa sejak dalam kandungan ibunya ia telah mengeluarkan suara yang keras. Kalimat ini juga digunakan untuk menggambarkan orang yang sejak masa kanak-kanaknya telah mencapai puncak ketinggian ilmu. Orang awam sering mengibaratkan seorang yang sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan dengan kalimat fulan bin fulan seperti telur ayam yang berkokok. Diringkas dari Al-Mujam Al-Latif karya Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Dari Syamsus Zahir Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asqaf, sahib inat, meninggal pada tahun 992 Hijriah. Beliau memiliki 4 orang putri, yaitu Fatimah, Aisyah, Alawiyah dan Talhah, dan 13 anak laki-laki yang masing-masing bernama Abdurrahman, Ja'far, Abdullah Al-Akbar, Salim, Al-Husin, Al-Hamid, Umar Al-Muhdar, Hasan, Ahmad, Soleh, Ali, Syekhon, dan Abdul Azhar. Demikian lumayan panjang biografi yang dikarang. Kurang lebihnya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Semoga dengan dibacakan manaqib beliau kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.